dalam skala kita ini mensosialisasikan seluruh rakyat Indonesia, atau dengan kata lain membantu mencerahkan, atau dalam kata lain menolong rakyat Indonesia untuk bisa keluar dari ketergelapan atau kegelapan mereka terhadap angan-angan yang tak kunjung sampai, yaitu adalah menyangka kalau mereka semua tak akan bisa mengatakan kepada baginda Rasul, bisa mengatakan kepada itu Allah, ternyata itu semua cuma angan-angan belaka. Karena jangankan mengatakan kepada Rasulullah, justru mereka tidak nasabnya pun tidak nyambung. Dan ini adalah yang hak. Saudara-saudara sekalian, yang hak tidak boleh dibantah. Yang membantah yang hak itu ada empat. Orang yang membantah yang hak itu ada empat. Satu, orang Yahudi. Nomor dua, orang Nasrani. Nomor tiga, orang musyrik. Nomor empat, orang munafik. Kalau bukan orang Yahudi, ya orang Nasrani. Kalau bukan orang Nasrani, ya orang musyrik. Kalau bukan orang musyrik, ya orang munafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, sebangsa, dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lukbitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah, barokah, salamah Allah surahkan untuk kita semuanya. Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia, Panglima Tinggi Laskar Sabilillah, Kiai Haji Muhammad Abbas Biliaksi, atau yang terkenal disebut sebagai Kang Babas atau Gus Abbas, dalam pidatonya menyampaikan bahwa berkumpulnya para Trah Wali Songo Laskar Sabilillah dalam hal ini hanya ingin meluruskan sejarah. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Beliau tidak sedang membenci seseorang atau sedang membenci para habaib, tapi notabene kalau ada yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Rasulullah, karena dalam kajian kitab nasab tes DNA maupun historis tidak nyambung, maka beliau beserta para yang hadir termasuk pengurus Perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah punya hak untuk meluruskan didasarkan atas kesucian nasab atau dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gus Abbas selaku dzurriyyah Sarif Hidayatullah ingkang sinuwun Sunan Gunung Jati punya kewajiban, punya hak untuk bagaimana meluruskan sejarah tersebut agar ini diketahui oleh masyarakat luas. Memberikan edukasi memang tidak mudah karena sudah tertancapnya bagaimana fanatik doktrin mahabbah buta yang notabene sudah tertancap puluhan tahun, sehingga Gus Abbas menyarankan untuk senantiasa selalu memberikan pengarahan pengertian agar di bumi Nusantara ini tidak kepaten obor, tidak kehilangan sejarah yang sesungguhnya yang notabene diperjuangkan oleh Wali Songo. Untuk lebih jelasnya mari kita simak video pidato Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia, Panglima Tinggi Laskar Sabilillah di Mukernas pertama Bekasi, Jawa Barat. Sekali lagi mohon maaf engkar hargamati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya man ahbabahu bil walidati ilahiyah wa syaraha sudurahu bil fuyudati rabbaniyah wa ala a'lamu bil ulumi ladiniyah wa abadahu min khaza'in fadlihi bil imdadatil kathiratil mustafabiyah فاجعل منهم أئمة الاستخراج عن العافية والاطلاع بالخصوصية والكلمات المرضية وفضل من شاء منهم ليخرج عنه على سائر البرية ورحمة من الله تعالى وفضلا على هذه الأمة المحمدية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مقسم ومقتر
له بالوحدانية. والصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله خير البرية وعلى آله وأصحابه الذين يتبعون ما أحسنه من الدنيا إلى يوم القيامة، يوم لا ريب فيه ولا نهاية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وبعد، معاشر الكرامين ورعاين ulama kiai, wabil khusus yang saya hormati Wakil Ketua Umum PWI Laskar Sabilillah Pusat dan Iwanuddin Al-Bandani dan para ketua pengurus pusat PWI Laskar Sabilillah, Aba Yusuf Mubaro, Kiai Hakim Bagus Nur Fadil, kemudian Panglima Laskar Sabilillah Kiai Al-Haj Syarifuddin, wabil khusus Ketua PWI Laskar Sabilillah Jawa Barat Kiai Al-Haj Aceh Puji, dan para ulama yang lain, para sepuh yang lain yang tergabung dalam gerakan daripada Harokah Jihad Fisabilillah Laskar Sabilillah. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua bisa berkumpul berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka bersama-sama duduk, bertemu, dan memusyawarahkan, berbicara bareng-bareng, gentu-gentu rasa, tukar pikiran. Tidak ada istilah nanti keegoisan, tapi tukar pikiran untuk sama-sama mencari jalan keluar demi untuk kepentingan bangsa dan para leluhur kita dan sejarahnya. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan rahmat inayah ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang kita sampaikan kepada baginda agung Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada seluruh jajaran anggota PWI dan Laskar Sabilillah, kemudian juga kepada yang terhormat Bapak Kapolsek dan juga Bapak Bupati atau yang mewakili atau jajaran pemerintah yang sudah hadir. Saudara-saudara sekalian, sebetulnya simpel saja bahwa kita itu ingin menegakkan kebenaran. Simpel aja, kebenaran. Apa yang dibicarakan tadi oleh Kiai Iwanuddin Al-Bandani itu sangat benar, itu sebuah kebenaran, dan kebenaran yang bersifat faktual, itu yang disebut dengan al-haq. Itu al-haq namanya. Jadi kita ini memperjuangkan yang hak. Lawannya hak itu batil, kita memberantas yang batil. Itu saja. Bahwa saudara-saudara sekalian, kenapa kita bantah semuanya dengan ilmu ilmiah? Karena agama kita ya agama ilmu, agama ilmu. Allah memperkenalkan dirinya kepada kita bil ilmi, dengan ilmu. Ketika orang Yahudi mengatakan amin Allah jabatan, kalau sumpah Allah ada, Allah tunjukkan Allah eksistensinya sekarang, langsung bisa berbagi. Kenapa sebabnya? Karena Allah memperkenalkan kita dengan ilmu. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat wa ila as-samai kaifa rufi'at. Jadi dengan ilmu, itu ilmu. Kita ini berjuang di atas dasar keilmuan, di atas dasar keilmuan, di dalam rangka memperjuangkan hak. Yang diperjuangkan adalah yang hak, dan perjuangan kita adalah didasari atas dasar keilmuan. Dua
dua pilihan inilah yang menjadi tonggak daripada PGI Laskar Sabila, di mana PGI Laskar Sabila di dalam langkahnya insya Allah akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, maka kita himbau kepada masyarakat tentang masalah yang berkaitan nasabnya kami, yang kemudian juga masalah yang berkaitan dengan kaum separatis yang ada di Indonesia yang akan mencoba-coba mengutak-utik daripada warna ke Indonesia, kebinekaan Indonesia, Pancasila dan negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk juga bendera merah putih. Itu saudara-saudara sekalian, tidak harus itu adalah tugas kita untuk menyadarkan masyarakat dan untuk memberikan petunjuk kepada masyarakat yang sebenarnya, karena mereka sangat luar biasa sekali. Yang dijual adalah agama, lebih-lebih kalau bahan bakmi yang dijual adalah Rasulullah SAW. Maka saudara-saudara sekalian, ini ketika tadi Pak oleh Imaduddin Al-Badani dibahas tadi oleh ulama-ulama dan KM, bahkan kitab yang dibaca lebih daripada 280 kitab itu sudah tidak bisa ditolak lagi. Maka sejak ini maka Habari sudah tidak bisa disebut cucunya Rasulullah, apalagi melalui SDNA secara saintifik ini yang hak sudah sampai. Maka bila hak adalah hak bahwasanya Habari tidak bisa disebut cucunya Rasulullah, siapa yang menyebut cucunya Rasulullah maka kalian akan menjadi orang yang memegang dosa besar. Rasulullah bersabda, "Manikaha li ghairi abihi fal-jannatu haram alaihi." Barang siapa yang mengaku-ngaku kepada yang bukan bapaknya, apalagi itu kepada Rasulullah, bukan bapaknya, bukan mbaknya, bukan bapaknya, bahwa ini bukan bapaknya, tapi dia ngaku-ngaku bapaknya. Rasulullah itu bukan mbaknya, ngaku-ngaku mbaknya. Ini konsekuensinya sangat berat. Apa kata Rasulullah? Fal-jannatu haramun alaihi, bagi dia haram masuk surga, haram surga bagi dia. Maka kita PBI Laskar Sabila tidak boleh lagi menyebut kalau apa itu cucunya Rasulullah. Siapa yang menyebut itu maka akan diancam oleh Rasulullah surga haram bagi dia. Naudzubillah min. Maka dari itu saudara sekalian, saya mengharapkan tugas daripada PBI ini dan Laskar Sabila ini mensosialisasikan seluruh rakyat Indonesia, atau dengan kata lain membantu mencerahkan, atau dalam kata lain menolong rakyat Indonesia untuk bisa keluar dari ketergelapan mereka terhadap angan-angan yang tak kunjung sampai, yaitu adalah menyangka kalau mereka semua tak akan bisa mengatakan kepada baginda Rasul, bisa mengatakan kepada itu Allah, ternyata itu semua cuma angan-angan belaka. Karena jangankan mengatakan kepada Rasulullah, justru mereka dari nasabnya pun tidak nyambung. Dan ini adalah yang hak. Saudara-saudara sekalian, yang hak tidak boleh dibantah. Yang membantah yang hak itu ada 4. Orang yang membantah yang hak itu ada 4. 1 orang Yahudi, nomor 2 orang Nasrani, nomor 3 orang musyrik, nomor 4 orang munafik. Kalau bukan orang Yahudi, ya orang Nasrani. Kalau bukan orang Nasrani, ya orang musyrik. Kalau bukan orang musyrik, ya orang munafik. Tidak lebih dari itu, nggak bisa keluar dari salah satunya. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, kita semua di sini duduk bersama-sama dalam rangka memperkuat posisi kita, memperkuat pergerakan kita, di mana kita harus dibantu binillah dengan satu organisasi yang kuat, dengan satu keteraturan yang kuat. Kita kerjasama dengan aparat pemerintah, kita kerjasama dengan kepolisian Republik Indonesia, kita kerjasama dengan aparat militer Indonesia, kita kerjasama dengan badan-badan hukum yang ada kaitannya dengan pergerakan kita, supaya kita semua pergerakan semakin kuat. Dan insya Allah saya yakin kedepannya, saya mengatakan bahwa saya tahun yang akan datang, 5 tahun yang mendatang, maka PBI ini dan Laskar Sabila ini akan menjadi organisasi yang sangat besar. Tapi jadi saudara-saudara sekalian, kemudian saya harapkan juga nanti di dalam pertemuan ini, di dalam bahas ini, menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang masalah, menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang manfaat.
Kemudian jangan lupa nanti di Mukernas ini juga diberikan sesi untuk laporan-laporan kegiatan. Laporan itu kalau bisa diajukan dengan berdasarkan ada data tulisnya supaya itu dijadikan data untuk kita semua, dijadikan file untuk kita semua, untuk bisa juga diturunkan di website anak-anak kita. Bahwa beginilah cara kerja kita, beginilah metode kerja kita, beginilah apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kalian. Ini adalah sangat penting sekali. Kemudian nanti mungkin juga ada beberapa usulan, yaitu satu adalah dari Kabupaten Pemalang, nomor 2 Pemalang Raya, nomor 2 dari Kabupaten Negara. Ini juga ada usulan yang sudah saya terima berupa tertulis. Nanti belum saya baca semuanya. Barangkali nanti ada usulan nanti akan saya pertimbangkan dibagi-bagikan dan akan saya musyawarahkan. Saya punya sesepuh, saya punya Buya Muhtadi, saya punya Buya Yusuf Mubarak, dia di bawah sudah di samping saya juga ada di Madukir, ada di bawah Super Fakir, ada juga KKI lain. Saya ingin nanti akan bermasalah dengan beliau ini, sehingga segala keputusan yang berkaitan dengan beliau ini atau masalah beliau ini tidak diputuskan oleh pribadi, tetapi diputuskan berdasarkan musyawarah dan nasihat dari sesepuh. Jadi tidak ada istilah keputusan pribadi, ini adalah keputusan bersama. Saudara-saudara sekalian, nomor selanjutnya saya dan kita juga harus bekerja aktif, yaitu anggota Laskar Sabila, khususnya adalah pasukan Laskar Sabila, minimal 2 tahun yang mendatang kita menginginkan, menargetkan, walaupun mudah-mudahan tercapai, kalaupun tidak tercapai minimal 50%-nya tercapai, minimal 50%-nya tercapai. 2 tahun ke depan kita berusaha sekuat tenaga untuk bisa merekrut anggota Laskar Sabila minimal 1 juta orang seluruh Indonesia. Kemudian saya harapkan kepada para pengurus yang ada di kota segera membentuk, yaitu ada kantor, membentuk sekretariat Laskar Sabila seperti ada kantor sekretariat Nahdlatul Ulama dan Ansor. Segera agar insya Allah patungan, riuan, sempuyungan. Kalau seumpama ada yang membantu, alhamdulillah. Nggak ada yang bantu, kita jalan sendiri. Kita patungan, kalau kita bisa dengan cara dengan cara membuat kartu anggota. Nanti kalau seumpama dari untuk pusat berapa, untuk provinsi, untuk kabupaten berapa, kita insya Allah tidak akan ada masalah. Saya harapkan didahulukan untuk kepentingan, yaitu yang berkaitan dengan sekretariat dan perkantoran. Kalau bisa jangan sampai mangkrak, kita lihat. Kemudian kita berkantor patungan sebenarnya satu kita patungan barunya sampai masuk. Insya Allah secara cepat, secara serentak, mudah-mudahan tidak membutuhkan waktu lama, maka kantor sekretariat PDI dan Laskar bukan sekedar ada usaha, tetapi juga insya Allah akan cepat terbentuk di seluruh provinsi Indonesia. Kemudian juga masalah performa daripada Laskar Sabila, di antaranya adalah performa pakaian semacam tentang pancasila semacam itu juga harus dilengkapi oleh kita semua. Kita kenapa saya bicara kekuatan massa? Karena barangkali kaum separatis itu mengandalkan kekuatan massa, menunjukkan kekuatan massa. Kadang-kadang barangkali itu di dalam membohongi dirinya sendiri, mengaku sunnah Rasulullah, melawan Rasul, pergerakan Rasul. Kadang-kadang mereka juga menggunakan kekuatan massa. Maka kita PBI dan Laskar Sabila jangan kalah dengan mereka. Kita harus dikasih pasukan. Maka saya harapkan 1-2 tahun mendatang kita memiliki pasukan Laskar Sabila seluruh Indonesia minimal 1 juta laskar. Dan saya yakin harus siap. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan banyak terima kasih, dan saya ucapkan rasa bangga saya kepada PMI Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Bekasi, Laskar Sabila menjadi tuan rumah daripada Mukernas mendatang. Insya Allah ini adalah sejarah yang akan diukir dengan tindak emas.
sejarah yang akan diukir dengan tinta emas ratusan tahun yang akan datang akan terbukir bahwa Bukernas pertama Hasan Sabila itu berada di Bekas. Ini sangat luar biasa, makanya dari tim media jangan cuma visual tetapi juga harus bentuk teks, ditulis sejarah hari ini di mana diadakannya Bukernas ini juga harus ditulis dalam sejarah seperti ada dulu Nahdlatul Ulama, juga bagaimana Bapak waktu di Surabaya, bagaimana Pak Sisa, Bapak dan para ulama kumpul sana. Itu sampai hari ini begitu berharganya sejarah itu, begitu istimewanya cerita itu, begitu sangat luar biasa bisa itu, sehingga mendorong kita untuk semakin bersemangat membentengi dan memperjuangkan bangsa Indonesia dan leluhur kita yang ada di Indonesia ini. Saudara-saudara sekalian, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya katakan Bukernas pertama perdana perjuangan Wali Songo Indonesia Pasca Sabila resmi saya buka. Mudah-mudahan sukses, selamat bekerja, selamat berjuang. Saya harapkan kalian semua bisa mengikuti sampai acara ini selesai sampai ke penutupan. Saya akhiri saja. Hadza wa ufawwidu amri ila Allah. Wallahu basirun bil ibad. Wallahu al-afdal ila aqrab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.